dinaikkan. Alangkah indahnya hidup ini jika Allah beserta. Alangkah indahnya hidup ini jika Allah beserta. Dia selalu menyucikan hingga tercapai kesempurnaan. Alangkah indahnya hidup ini. Alangkah indahnya hidup ini jika Allah beserta. Dia selalu menyucikan hingga tercapai kesempurnaan. Sekali lagi, alangkah indahnya hidup ini. Alangkah indahnya hidup ini jika Allah beserta. Dia selalu menyucikan hingga tercapai kesempurnaan. Betapa indahnya hidup kami Tuhan, jikalau kehidupan kami memiliki Tuhan. Tuhan yang boleh mengasihi kehidupan kami, yang selalu ada dalam setiap waktu, setiap saat kami membutuhkan Engkau. Engkau hadir buat kehidupan kami, memberi kekuatan dalam kehidupan kami, supaya hidup kami tetap mendapatkan kekuatan, tetap ditopang di dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami mampu, kami bisa semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan, tolong kehidupan kami supaya semakin hari hidup kami semakin mengasihi kepada Tuhan, supaya kehidupan kami pun semakin hari mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan yang Tuhan limpahkan buat kehidupan kami. Sore hari ini kami datang kepada Tuhan, mohon kemurahan Tuhan. Sebelum kami datang mendekat kepadamu Tuhan, ampuni segala dosa kesalahan kami, menyucikan hati, pikiran, dan perasaan kami di hadapan-Mu, supaya kehidupan kami layak untuk kami boleh mendekat kepada Tuhan. Mohon penyertaan Tuhan dalam ibadah kami dari awal sampai akhir. Dalam pimpinan, tuntunan, urapan Roh-Mu, kami serahkan ibadah kami sore hari ini. Memakai seluruh hamba-hamba-Mu yang bertugas sore hari ini, hamba-Mu yang akan memimpin puji-pujian, hamba-Mu yang akan bermain musik, sampai kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Beserta sidang jemaat semua, pakai kami, urapi kami dalam urapan Roh Kudus-Mu, supaya persembahan kami sore hari ini berkenan dan berbau harum di hadapan Tuhan. Saudara kami yang lain yang belum hadir, beri waktu, kesempatan, kemenangan, percepat langkah mereka semua untuk boleh hadir, berkumpul, beribadah bersama dengan kami semua. Tetapi kami tahu Tuhan, di saat kami beribadah kepada Tuhan, setan berusaha mengganggu kehidupan kami. Sebab itu Tuhan, untuk bungkus kami dalam kuat kuasa adalah Tuhan. Layakkan kami bersatu hati memanggil nama Tuhan, untuk mengusir segala setan pengganggu
waktu itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setan pergi keluar, Tuhan menghancurkan dengan kuasa darah Tuhan. Tuhan melindungi kehidupan kami, hati kami, rumah kami beribadah ini Tuhan, supaya dengan tenang kami boleh beribadah kepada Tuhan. Urapi kehidupan kami semua Tuhan, pakai kehidupan kami, berkati ibadah kami sore hari ini Tuhan, juga memberkati ibadah pelayanan anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu di seluruh muka bumi. Berkati mereka sebelum berkati kami, dan berkati kami sebelum berkati mereka semua. Bahwa suasana surga hadir menguasai dalam ibadah kami sore hari ini. Sempurnakan ibadah pelayanan kami dengan kehadiran-Mu, dan kami peralaskan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kami, tapi sebagai mempelai pria surga kami, kami persembahkan, kami paskan doa ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita pujikan pujian alangkah indahnya hidup ini, dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada puji-pujian. Alangkah indahnya hidup ini. Alangkah indahnya hidup ini, jika Allah beserta, Dia selalu menyucikan hingga tercapai kesempurnaan. Alangkah indahnya hidup ini. Alangkah indahnya hidup ini, jika Allah beserta, Dia selalu menyucikan hingga tercapai kesempurnaan. Sekali lagi, alangkah indahnya hidup ini. Alangkah indahnya hidup ini, jika Allah beserta, Dia selalu menyucikan hingga tercapai kesempurnaan. Haleluya, puji Tuhan. Pada sore malam hari ini kita boleh berkumpul bersama beribadah kepada Tuhan dalam ibadah penghiburan. Ini semua karena kasih kemurahan Tuhan. Pertama-tama kepada Bapak Gembala, keluarga besar Bapak Parti, dan seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya bersama istri mengucapkan selamat malam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan kita menyembah kepada Tuhan, mari kita lebih dulu kita memuji Tuhan di dalam buku Tabernakel Glory nomor 255. 255. Percaya pada Yesus. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus, itulah untungku. Hidup senang selamanya. Percaya pada Yesus. Percaya pada Yesus, itulah untungku.
Percaya pada Yesus itulah untungku, hidup senang selamanya. Percaya pada Yesus itulah untungku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku, hidup senang selamanya. Percaya pada Yesus. Percaya pada Yesus itulah untungku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku, hidup senang selamanya. Percaya pada Yesus itulah untungku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku, hidup senang selamanya. Percaya pada Yesus itulah untungku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku, hidup senang selamanya. Sekali lagi. Percaya pada Yesus itulah untungku, Dia hiburkan hati yang susah. Percaya pada Yesus itulah untungku, hidup senang selamanya. Haleluya, puji Tuhan. Percaya kepada Yesus adalah merupakan keuntungan bagi kita yang percaya. Mari kita lanjutkan pujian kita. Di dalam buku Pesalu nomor 156, Yesus tolongku untuk mengasihimu. Pesalu 156, Yesus tolongku untuk mengasihimu. Yesus tolongku untuk mengasihimu dan persembahkan hidup padamu. Telah curahkan kasih di hatiku. Yesus tolongku untuk mengasihimu. Yesus tolongku untuk mengasihimu dan persembahkan hidup padamu. Yesus tolongku untuk mengasihimu. Yesus tolongku untuk mengasihimu dan persembahkan hidup padamu. Sebab
kasih di hatiku. Yesus, tolongku untuk mengasihimu. Haleluya, puji Tuhan. Sudah tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Waktu kami kembalikan kepada Bapak Gembala, kita pujikan pujian ini berulang-ulang. Yesus, tolongku untuk mengasihimu. Yesus, tolongku untuk mengasihimu dan persembahkan hidup padamu. Sebab Kau telah curahkan kasih di hatiku. Yesus, tolongku untuk mengasihimu. Tolonglah hidup kami Tuhan, supaya kami mampu mengasihi Engkau selalu, menghadapi angin-angin pengajaran, menghadapi segala pengaruh dunia ini. Kami tak akan mampu jika kami tidak memiliki Engkau Tuhan. Sebab itu tolonglah kehidupan kami Tuhan, supaya dapat kami mengasihi Engkau selalu, bahkan sampai mampu mengasihi Engkau lebih dari segala perkara yang ada dalam dunia ini. Kami percaya melalui kuasa firman dan Roh-Mu, hidup kami akan dibawa semakin tinggi di hadapan Tuhan, untuk kami boleh menjumpai Engkau kelak di awan-awan permai, bertemu dengan Engkau Tuhan, sebagai mempelai pria surga bagi kehidupan kami, dan hidup kami boleh menjadi mempelai perempuan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan limpahkan buat kehidupan kami. Terima kasih kami sudah memuji nama Tuhan. Tuhan, terima segala persembahan puji-pujian kami naik di hadirat Tuhan sebagai suatu persembahan yang berkenan dan berbau harum di hadapan Tuhan. Sekarang saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, buka seluruh isi hatimu kepada kami, supaya kami boleh mengerti apa yang harus kami kerjakan di dalam kehidupan kami. Urapi kami semua dalam urapan Roh Kudus-Mu, supaya setiap firman kami baca, kami dengar, boleh kami simpan dalam hati kami, dan boleh kami mengerti dalam setiap pengalaman hidup kami. Pakai hamba-Mu Tuhan, tanpa Engkau Tuhan hamba-Mu tidak dapat berbuat apa-apa. Pakai dalam urapan Roh Kudus-Mu, supaya boleh layak menjadi saluran berkat yang besar buat sidang jemaat juga bagi hamba-Mu sekaliannya. Terima kasih Tuhan. Tetapi kami tahu saat kami mendengar firman, setan berusaha mengganggu kami. Sebab itu Tuhan, tutup bungkus kami dalam kuat kuasa adalah Tuhan. Layakkan kami bersatu hati manggil nama Tuhan, untuk mengusir segala setan pengganggu itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus itu. Setan pergi keluar. Tuhan menghancurkan dengan kuasa darah Tuhan, melindungi kehidupan kami, hati kami, rumah kami, pribadi Tuhan, supaya dengan tenang kami boleh beribadah, mendengar setiap firman yang Tuhan percayakan kepada kami. Urapi firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua, supaya firman-Mu boleh menjadi dasar untuk kami nanti berdoa, menjadi dasar untuk kami melangkah setiap hari. Terima kasih Tuhan. Layakkan kami menikmati semua berkat firman ini, dan kami beralaskan doa kami ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Terlebih sebagai mempelai pria surga kami persembahkan, kami pasrahkan doa ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan segera mendengar firman Tuhan. Kita menyiapkan hati, pikiran, dan perasaan kita. Sebelumnya, kepada sidang jemaat dikasih Tuhan, di tempat ini saya bersama dengan istri mengucapkan selamat sore. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Siapa multimedianya mana yang megang kamera?
Siapa yang pegang kamera? Diputar dulu, dilihat dulu semua nanti yang datang. Masuk kabarnya kalau si tok no. Diputar dulu, ya, wes diputar dulu satu-satu dilihatkan. Wes, nanti setelah itu baru firman. Biar tahu yang datang berapa. Ya, bahasa gambarku juga sudah kelihatan. Saya hello sih. Ya, sore hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Ketika kemudian saya kembali mempersiapkan firman Tuhan, ada yang kemudian rasanya ya itulah Tuhan. Ya, ada kemudian yang keliru menyebutkan ayatnya kemarin, karena memang bukan keliru sebenarnya, tapi saya hanya salah sebut, sayanya yang salah sebut. Tapi kalau firman kan tidak mungkin salah sebut. Sebenarnya kemarin itu Yohanes 9 ayat 4. Jadi Yohanes 9 ayat 4 itu tentang bekerjalah selama masih hari siang, istilahnya seperti itu ya, ringkasnya seperti itu. Itu Yohanes 9 ayat 4. Ya, selama masih siang ya bekerja. Itu maksudnya selama masih hidup gunakan waktu itu untuk kerja buat Tuhan. Sebenarnya kemarin tuh mau sampaikan itu gitu ya. Jadi karena kemarin kan tentang manusia itu seperti uap. Nah, ya, manusia itu seperti uap, tapi jangan sampai menjadi uap yang sementara, tapi uapnya tidak ada gunanya. Uap itu ada gunanya. Sampai tadi saya menjenguk seorang hamba Tuhan, beliau dalam keadaan sakit, ya, dia lendirnya banyak. Nah, kemudian kan biasa taruh baskom, ya, kemudian dikasih seperti minyak kayu putih atau minyak apa itu ya, semua uapnya dihirup. Nah, itu ada gunanya kan, uapnya dihirup. Nah, itu ketutupan itu anduk itu, ya, atau anduk. Ya, karena kemudian ya itu berguna uapnya. Tapi karena kemudian terlalu panas, dia kaget, air panasnya semua tumpah, sehingga kemudian semuanya melepuh, ya, bagian pahanya semua melepuh. Ya, jadi uap itu ada gunanya. Jadi hidup itu meskipun hanya sementara seperti uap yang kemarin saya sampaikan, hanya sementara seperti uap, tapi jangan sampai menjadi uap yang hanya hilang tanpa ada bekas, seperti ada kesannya. Hidup itu ya malah kesannya jadi buruk, jangan ya, tapi kesannya jadi baik. Seperti sore hari ini nanti disampaikan firman Tuhan, sebenarnya ini bukan doa penghiburan, karena saya yakin keluarga di tempat ini sebenarnya tidak perlu dihibur. Sudah dengan sukacita. Karena apa? Mbah Parti sudah dari Mbah Kakung sampai Mbah Putri sudah dipanggil Tuhan dalam keadaan ya setia kepada Tuhan, tetap dalam pengajaran. Banyak orang kemudian ikut pengajaran itu hanya sementara, ya kan, banyak kan orang-orang sekarang itu banyak ikut pengajaran, seneng ya ikut pengajaran, tapi kalau sudah tidak seneng ya begitu mudah tinggalkan pengajaran, itu begitu mudah, seperti tidak ada satu kerinduan untuk jadi mempelai, itu tidak ada. Jadi saya sempat ngobrol-ngobrol sama istri, kok mudah ya orang meninggalkan pengajaran tanpa beban, saya ini mau jadi mempelai enggak gitu loh. Kita masih berpegang ya, kalau mau jadi guru ya sekolah guru gitu ya,
jadi dokter setelah dokter, mau jadi mempelai harus dalam pengajaran mempelai gitu. Jadi kita harus paham tentang hal seperti itu, kita harus paham. Jadi jangan sampai kemudian kita semudah meninggalkan pengajaran itu, seperti dianggap sebagai pengajaran itu sebuah pelajaran yang ya ditinggal begitu saja. Tidak. Tapi kita ingin supaya kemudian kita ini sampai akhir, seperti Mbah Pardi sampai akhir, ya sampai akhir, tetap kemudian dalam pengajaran. Baik Mbah Kakung, Mbah Putri tetap dalam pengajaran sampai akhir. Nanti biar itu ditiru ya, atau kemudian teladannya diikuti kalau bahasa rohaninya oleh anak, cucu dan cicit. Ya, ditiru sampai Tuhan datang, jangan tinggalkan pengajaran. Saya senang kemarin ketika datang ke tempat Mbak Rahel ini, Ibu Darmaji, Pak Darmaji ini, di di rumahnya ada gambar mempelai. Nah, gitu. Tidak semua rumah ada gambar mempelainya. Gitu. Saya khawatirnya nanti malah gambar-gambar yang lain. Jadi rumah itu ya harus ada tanda-tanda kita orang pengajaran. Gitu. Paling tidak gambar mempelai itu ada. Itu menandakan bahwa kita orang pengajaran. Gitu ya. Supaya suatu saat ada kontrol dari kehidupan kita. Kalau mau mau bertengkar nikah itu, nah kan jangan lo mas, jangan lo dek, nanti kalau kita bertengkar orang tetangga sudah ke rumah kita lihat gambar mempelai, kita orang pengajaran, kita jadi kontrol, jadi kendali. Sama seperti kalau kita pakai cincin nikah tuh, ya kan, banyak orang kemudian tidak bertobat setelah menikah, cincinnya ditaruh supaya kemudian keluar mereka seperti minta maaf Pak Joko lagi. Nah gitu kan, seperti itu, ya kan, banyak orang seperti itu karena cincinnya dilepas, nanti kan mau sampai rumah dipasang lagi. Nah, hanya sebuah ikatan cincin, bukan ikatan hati. Nah, pengajaran jangan sampai kemudian ditinggalkan. Makanya saya kemudian kenapa kemarin kok larinya kemudian bukan ke Yohanes 9 ayat 4, tapi coba kita ulangi lagi ya. Kemarin kita baca dalam Yesaya 9 ayat yang keempat, Yesaya 9 ayat 1 sampai 4 gitu ya, supaya enak, ayat 1 sampai 4. Nanti kita akan tahu. Nanti sudah baca sendiri sampai ayat yang ke-11, nanti sudah akan tahu ya. Yesaya pasal 9. Kemarin kita ke sini gitu. Karena saya melihat tulisan saya beberapa kali loh, kayak Yesaya. Ya. Sampai di rumah karena ternyata Yohanes. Nah, berarti Tuhan mau ada sesuatu ya. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai 4. Sekali yang salah baca saya ya, tapi kalau firman tidak pernah salah ya. Yesaya 9 ayat 1 sampai 4. Begini firman Tuhan. Lalu aku mendengar dia berseru dengan suara yang nyaring, maju kemari, hai yang harus menjalankan hukuman atas kota ini, masing-masing dengan alat pemusnah di tangannya. Lihat 6 orang laki-laki datang dari jurusan pintu gerbang atas yang menghadap ke utara, masing-masing dengan alat memukul di tangannya, dan 1 orang di antara mereka berpakaian lenan, dan di sisinya terdapat suatu alat penulis. Mereka ini masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga. Pada saat itu kemuliaan Allah Israel sudah terangkat dari atas kerub tempatnya semula ke atas ambang pintu bait suci, dan dia memanggil orang yang berpakaian lenan dan yang mempunyai alat penulis di sisinya. Ayat 4, firman Tuhan kepadanya, berjalanlah dari tengah-tengah kota, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Jadi ini tentang orang-orang yang ditandai dengan huruf T. Ya, ini orang-orang yang tidak dikasih tanda, mereka yang akan mengalami pemusnahan, ya, mengalami kebinasaan. Jadi meterai di dahi itu meluputkan mereka dari kematian. Jadi meterai di dahi, kan itu kan dikatakan bahwa di sini tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan keji yang dilakukan di sana. Jadi meterai di dahi itu yang melepaskan mereka dari kematian. Nah, T itu sebenarnya bukan hanya T, tapi T itu sebenarnya kalau dalam bahasa sana ya, bahasa sana saya sebutkan karena ini di daerah seperti ini. T itu sebenarnya dari asal kata taf, T-A-V, taf.
Jadi itu sebenarnya dari kata taf. Jadi T itu sama dengan taf, TAV. Ya, artinya ya taf itu artinya tanda. Jadi taf itu artinya tanda. Jadi T itu sama dengan taf, TAV. Ya, artinya tanda. Kalau dalam bahasa Inggris mark, 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 tanda juga. Kalau diartikan bahasa Indonesia itu tanda. Jadi memang tidak ada di bahasa Inggris itu T itu tidak ada, adanya mark, tanda, nah, gitu ya. Tapi kemudian dalam aksara kuno di bahasanya sana, di bahasa sana ya, di bahasa umat Tuhan, T itu ternyata berbentuk salib. Jadi T itu kalau dilihat kembali dalam aksara kuno di umat Tuhan sana, ya kita bisa nulis nama umatnya, tapi saya sampaikan umat Tuhan di sana. Ya, T itu sebenarnya bentuknya salib. Jadi kalau saya sampaikan tanda T itu adalah tanda salib, itu kita sudah ngerti ya. Mulainya dari mana kita ngerti. Jadi T itu sama dengan taf, TAV, taf. Taf itu artinya apa? Tanda. Kalau dalam bahasa Inggris mark, tanda. Tapi T itu kalau dilihat dari aksara kuno itu tanda salib. Makanya di sini juga kemudian disampaikan tadi dalam ayat yang kedua terakhir dikatakan mereka ini masuk dan berdiri di samping mezbah tembaga. Kita tahu mezbah tembaga itu mezbah korban bakaran. Bicara tentang salib. Nah itu. Jadi kita bersyukur ya belajar seperti itu bukan untuk menggantikan pengajaran, tapi justru kita makin kuat dalam pengajaran. Jadi ini merupakan tanda salib. Tanda salib itu adalah tanda ketebusan, tanda kepemilikan. Nanti sudah baca semua, ada itu dalam Yesaya pasal 9 itu, nanti sudah akan tahu. Oh, tanda T itu, tanda salib itu adalah tanda ketebusan, tanda kepemilikan, tanda kebebasan dari hukuman. Jadi tanda salib atau tanda T itu adalah tanda ketebusan atau tanda kepemilikan atau tanda kebebasan dari hukuman. Jadi biar kehidupan kita yang tinggal di dalam pengajaran, ya kota, Alkitab mengatakan kota Yerusalem ya, kita yang tinggal dalam pengajaran menjadi satu tanda yang tetap. Ingat, tanda ini merupakan tanda ketebusan, tanda kepemilikan, tanda kebebasan dari maut, dari kematian, kemusnahan. Makanya kita ini bersyukur dalam pengajaran. Jadi jangan kemudian kita tinggalkan pengajaran. Sebab kita yang di dalam pengajaran ini sudah terima tanda. Alkitab yang menulis, bukan kita. Penduduk itu menerima tanda. Penduduk kota itu terima tanda. Berarti itu kan bicara tentang pengajaran. Kota itu kan bicara tentang pengajaran, kota Y itu. Ya, jadi kita harus mengerti. Seperti Bu Parti, Mbah Parti, Mbah Kakung, Mbah Putri, ya pastilah wong di tempat asal di sebelah sana, ya seperti Bapak Ibu Yakub juga tahu itu. Tempat kita itu ya, diili-ili makanan, diili-ili pangkat, diili-ili ya wis pokoknya hal-hal jasmani itu. Bukan berarti ketika di tempat yang lalu itu kemudian tidak ada iming-iming, banyak iming-iming. Ketika kemudian setelah dari tempat yang pertama kemudian pindah ke Tulungagung, meskipun tinggal di Sumber Gempol ya waktu itu. Ketika tinggal di Tulungagung, ke gereja Tulungagung, ketika Sumber Gempol sudah gereja Tulungagung nggih. Nggih, mengikuti Bapak Tulungagung. Apa di Tulungagung tidak ada iming-iming? Banyak. Orang pengajaran di Tulungagung kan banyak terima iming-iming, benar nggak? Lucunya di Ngudet itu
Kalau orang pengajaran itu kalau sudah kemudian pindah, pasti ke satu tempat gereja itu. Tulangkung juga sama, kalau pindah terus ke satu gereja itu. Nah itu. Ini banyak, tapi semoga kita bisa punya tanda. Seperti siapa? Ya seperti Mbah Pardi itu. Sampai dipanggil Tuhan, tetap dalam pengajaran. Sekali lagi, apa tidak ada iming-iming? Banyak. Kalau kita bicara iming-iming, banyak. Banyak pasti. Orang pengajaran itu seperti gula kok. Dimana ada gula ada semut. Nah, iya itu. Iya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Makanya kita berharap keluarga di tempat ini tadi sudah disebutkan oleh Pak Yona, keluarga besar Bapak Pardi. Nah, benar sudah. Nah, itu keluarga besar Bapak Pardi tetap sampai akhir memegang tanda ini, tanda kependudukan ini, KTP-nya Kota Y ini. Jangan sampai kemudian nanti pada akhirnya ya menjadi hilang karena melek harta dunia, hanya karena ketenaran, hanya karena itu. Nah, mengapa sampai kemudian mereka ditandai? Terus kenapa kemudian penduduknya ada yang ada yang dimusnahkan, ada yang dihukum? Ternyata mereka punya kesalahan seperti ini. Jadi kita yang dalam pengajaran jangan punya kesalahan ini ya. Jadi mengapa penduduk ini kan sebenarnya sudah ada di kota Y ini kan dia. Kita tahu ya Y maksudnya ya. Sebenarnya ada di kota Y ini. Tapi kenapa kok dimusnahkan? Ternyata mereka punya kesalahan. Ya gitu ya. Pada ayat yang ke 8 dan 10. 8 sampai 10. Ayat 8 sampai 10. Ini kesalahan mereka. 8 sampai 10. Sedang mereka memukuli orang-orang sampai mati. Waktu itu aku tinggal di belakang. Aku sujud dan berseru kataku, aduh Tuhan Allah, apakah engkau memusnahkan seluruh sisa Israel di dalam mencurahkan amarahmu atas Yerusalem? Jawabnya kepadaku, kesalahan kaum Israel dan Yehuda sangat banyak, sehingga tanah ini penuh hutang darah. Satu, kesalahan mereka. Mereka punya hutang darah. Dan kota ini penuh ketidakadilan. Dua, mereka tidak adil. Dua kesalahan ini. Sebab mereka berkata, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini dan Tuhan tidak melihatnya. Karena itu aku juga tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Kelakuan mereka akan kutimpakan atas kepala mereka. Itu loh. Jadi mereka itu punya hutang darah. Jadi kesalahannya penduduk Y ini yang tidak dimeterai. Jadi kita ini tinggal di kota Y dalam pengajaran budaya seperti itu ya. Harus sampai menjadi orang pengajaran yang sampai dimeterai. Jadi tanda itu kalau kita wahyu kan meterai. Ya kan? Dimeterai. Jadi kita sampai di pengajaran sampai dimeterai, nggak bisa hilang. Sampai ya indah pada waktunya. Saya senang firman kemarin itu. Indah pada waktunya. Indahnya kita ya, kita berharap indah saat Tuhan menjemput kita sebagai mempelai perempuan kan gitu. Ya kan kita tidak tapi kalaupun seperti Ibu Pati itu ya indah karena Tuhan yang panggil. Tetap dalam Tuhan, tetap dalam pengajaran. Jadi mereka tinggal di kota Y, tapi mereka tidak dimeterai. Mereka tidak mau, tidak berhasil dimeterai, karena mereka punya hutang darah. Satu kesalahannya mereka punya hutang darah. Kedua, mereka kesalahannya tidak adil. Ini Alkitab yang bilang seperti itu. Maka saya senang. Jadi kalau firman kemarin disampaikan itu bukan salah firman. Saya membaca seperti itu, oh maksudnya Tuhan di situ. Penduduk Yerusalem memiliki hutang darah dan kota itu penuh dengan ketidakadilan. Ulangan 12 ayat 23. Ulangan 12 ayat 23. Ulangan 12 ayat 23.
Ulangan 12 ayat 23. Begini firman Tuhan. Ulangan 12 ayat 23. Tetapi jagalah baik-baik, ya, jagalah baik, tetapi jagalah baik-baik supaya jangan engkau memakan darahnya, sebab darah ialah nyawa. Maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan dagingnya. Makanya kita anak Tuhan tidak boleh makan darah, dan itu berlaku sampai perjanjian baru. Ayatnya ada di perjanjian baru dalam Kisah Para Rasul atau Roma itu. Tidak boleh makan darah, itu ada. Jadi darah itu adalah nyawa. Kemudian tadi dikatakan penduduk kota Y yang tidak dimeterai, itu karena apa? Mereka hutang darah, hutang nyawa. Hukumnya Alkitab apa? Gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Kalau Tuhan sudah memberikan nyawa buat kita, mau berkorban buat kita sampai kita jadi orang dalam pengajaran, seharusnya kita juga berani bernyawa. Bukan gitu kan? Jangan sampai kita menjadi orang yang hutang darah. Darah itu nyawa. Jika Tuhan sudah bayar nyawa, ya kita harus bayar nyawa. Kehidupan kita. Karena hidup manusia itu tidak ada manusia yang mau, kamu mau hidup sengsara enggak? Tidak ada. Pastilah tidak ada. Semua orang pasti maunya hidupnya senang. Pasti semua orang mau hidupnya senang. Tapi kita ini dalam pengajaran, kita diajarkan tentang rumus kerajaan surga: mati, bangkit, mulia. Harus mau sengsara, ikut pengajaran terus paling sengsara. 3 macam ibadah. Seharusnya kita hidup dengan apa namanya ini, dengan apa namanya ini, penghidupan pekerjaan kita harus serahkan. Sekali lagi, kita dalam pengajaran tidak boleh ada hutang darah. Hutang darah kepada siapa ya? Kepada Tuhan. Tuhan sudah serahkan nyawa kepada kita, ya kita harus berani serahkan nyawa, kehidupan kita. Memang ya kalau kita dipikirkan, orang pengajaran tuh Senin Minggu sampai Senin sampai Minggu lagi. Ya sudah yang gereja kayak gitu. Nah tapi itu memang harganya, supaya nanti kita bisa dimeterai, dikasih tanda. Lihat tuh Bu Parti itu, ya lihat yang sepuh-sepuh yang Tuhan percayakan sekarang masih ada juga itu. Jangankan ke gereja, untuk jalan saja itu loh sudah usaha. Tapi mau ibadah. Jangan sampai yang masih kuat kemudian merasa menderita. Gitu loh. Kalau apalagi kaum muda, nah, sudah malas-malasan kerja buat Tuhan, ya jangan sampai gitu. Jadi ini kesalahan pertama mereka, sehingga mereka tidak dimeterai. Ada yang tidak dimeterai, padahal tinggal di kota Y, tapi mereka tidak dimeterai karena apa? Hutang darah. Sudah dikasih kesempatan tinggal di situ, hutang darah. Nah, kita tidak mau hutang darah, makanya kita berusaha. Kalau Tuhan sudah berikan nyawa buat kita, ya kita harus berikan nyawa. Ya, Keluaran 28 ayat 38, ayat terakhir. Keluaran 28 ayat 38. Keluaran 28 ayat 38. Keluaran pasal 28 ayat yang ke-38.
Keluaran pasal 28 ayat 38 bunyi firman Tuhan, juga haruslah engkau membuat patam dari emas murni, dan pada patam itu kau diukirkan seperti meterai, kudus bagi Tuhan. Itu di ya 38 kan? Ya 36 ya, 38. Patam itu haruslah pada dahi Harun, dan Harun harus menanggung akibat kesalahan terhadap segala yang dikuduskan oleh orang Israel, yakni terhadap segala persembahan kudusnya. Maka haruslah patam itu tetap pada dahinya, sehingga Tuhan berkenan akan mereka. Karena saya garis di sini. Jadi patam itu kita bilang tetap apa? Tetap ada pada dahi. Itu imam besar. Pada dahinya ada patam. Dalam kitab Keluaran yang lebih besar ada patam. Dalam kitab Yehezkiel di dahi ada tanda T. Kan? Di dalam kitab Wahyu ada meterai 144.000 dan orang-orang yang tidak terbilang banyaknya itu. Jadi kita tahu kan imam besar itu pelayanan sampai di mana. Mudahnya kita sampai itu gambaran orang dalam pengajaran. Tetap pada dahi.